komprehensif. Boleh saya akhiri ya untuk sesi dari kelompok 9. Kita akan mulai sesi untuk kelompok 10 ya rekan-rekan ya. Di sini akan paparan mengenai proposals and formal reports gitu ya. Mungkin tadi formal report sudah dipaparkan sedikit menurut saya udah disinggung sedikit di kelompok 9. Nah, nanti mungkin akan diperdalam di kelompok 10 gitu ya. Silakan kelompok 10 siapa yang mau share screen? Ya, izin Bu, saya Bu yang saya screen. Oke, Mas Yosi ya. Mas Yosi dan kelompok Oke. 10 sebelumnya saya mau Oh, confirm dulu ini dari 13 oh, orang apakah semuanya kontribusi dalam diskusi dan pembuatan materi paparan? untuk yang masuk grup itu kemarin yang diskusi hanya 9 orang Bu, dan Oh, 9. yang presentasi malam ini hanya 7 karena yang 2 berhalangan. Oh, yang berhalangan siapa, Mas? Atas nama siapa? Oh, berhalangan paling saya ada listnya yang hadirnya Bu. Oh, yang hadir boleh-boleh. Yang Oke, ya udah oke. nanti saya mungkin ngikutin Oke, dari oke. yang hadir aja ya. Gitu ya Ya. sekalian Bu. saya note gitu. Oke, boleh sekalian dicoba dulu Mas Yosi untuk apa namanya? Share screen-nya? Ya, mohon Ya, izin sudah apa sudah tampil ya. terlihat? Sudah Oh, tampil Mas Yosi. Baik, kalau gitu kelompok 10 dipersilakan untuk paparan, diusahakan untuk dapat selesai dalam waktu 30 menit dan setelah itu kita akan masuk ke sesi diskusi. Ke kelompok 10 dipersilakan untuk memulai paparannya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon izin Bu Syifa dan rekan-rekan Unsia. Mungkin untuk dari kelompok 10 kita akan lebih singkat Bu dari kelompok 9 mengingat rekan-rekan kita yang dari Indonesia Tengah dan Timur mungkin udah larut malam jadi supaya cepat bisa beristirahat. Nah, ini anggota dari kelompok 10 yang tadi saya sebutkan yang join grup Bu. Ada Cindra, Lutfiana, Abid, Aisyah, Manggolo, Albert, Arif, saya sendiri, Yosi, dan Rahmatika Sari. Kemudian kita akan bahas pertama mengenai laporan bisnis. Pengertiannya yaitu pertama ada dua pengertian, yaitu pertama ada dari Bobby Cortland L dan Till John P yang mendefinisikan laporan bisnis adalah dokumen faktual dan objektif yang dipergunakan untuk tujuan bisnis tertentu. Laporan ini menyajikan data dan informasi yang dapat diverifikasi bebas dari opini pribadi. Kemudian ada juga dari Purwanto Joko yang mendefinisikan laporan bisnis adalah suatu pesan yang objektif dengan susunan teratur digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu institusi ke institusi lainnya guna membantu pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Nah, dari kedua pengertian ini menegaskan bahwa laporan bisnis itu bersifat objektif, terstruktur, dan berorientasi pada keputusan. Kemudian untuk slide selanjutnya, Ya, izin melanjutkan. Sebelum masuk ke jenis-jenis laporan bisnis ini, kita perlu memahami dulu mengapa laporan bisnis itu penting. Menurut Bovi dan Till pada tahun 2007, laporan bisnis memiliki 6 tujuan utama. Pertama, monitoring, yaitu memudahkan pengendalian dan koordinasi kegiatan internal organisasi secara berkala. Kemudian yang kedua, ada implementasi kebijakan. Hal ini berfungsi sebagai sarana komunikasi, kebijakan, dan prosedur dari pimpinan kepada seluruh staf. Yang ketiga adalah persyaratan legal, yaitu memastikan organisasi patuh terhadap regulasi dan ketentuan hukum yang berlaku. Keempat, ada dokumentasi kegiatan yang berfungsi merekam jejak pekerjaan dan proyek sebagai bukti pertanggungjawaban kepada klien. Yang kelima, pedoman pengambilan keputusan, yaitu menyediakan landasan data untuk menyelesaikan isu-isu spesifik yang dihadapi manajemen. Dan yang keenam, memperoleh bisnis dan pendanaan, karena laporan bisnis juga dapat menjadi alat persuasi yang efektif untuk meyakinkan investor dan mitra potensial. Next. Laporan bisnis sendiri bisa dikelompokkan dengan dua cara, yaitu berdasarkan bentuk dan berdasarkan subjek atau bentuk. Uh,
Berdasarkan bentuk, terdapat 3 jenis laporan. Yang pertama, form-based report, yaitu dokumen praformat yang diisi langsung oleh petugas lapangan sesuai kebutuhan rutin. Yang kedua, reports memorandum, yaitu format memo internal dengan struktur to, from, subject, dan date untuk keperluan dalam kantor. Yang ketiga ada letter reports, yaitu format surat resmi yang ditujukan kepada pihak eksternal di luar organisasi. Sementara itu, berdasarkan subjek atau departemen, terdapat beberapa laporan tersendiri. Yang pertama ada departemen pemasaran, misalnya membuat laporan penjualan, kampanye iklan, ataupun riset pasar. Yang kedua, departemen akuntansi ataupun keuangan menangani laporan payroll, audit internal, dan juga penagihan kredit. Selain itu ada departemen SDM menyusun laporan pelatihan, rekrutmen, dan juga absensi karyawan. Dan ada pun departemen terakhir yaitu departemen produksi yang melaporkan barang cacat, pemeliharaan mesin, serta kapasitas produksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis laporan bisnis yang kedua. Berdasarkan fungsi laporan bisnis dapat dibedakan berdasarkan kedalaman analisis dan tujuan penyajiannya dari sekedar menyampaikan fakta hingga memberikan rekomendasi tindakan konkret. Yang pertama adalah laporan informasi, menyajikan data dan fakta apa adanya tanpa analisis. Contohnya adalah progress report, interim report, quarterly report. Yang selanjutnya adalah laporan analisis. Data ditambah analisis tren kesimpulan dan rekomendasi. Contohnya adalah yang pertama adalah annual report, yang kedua audit report, yang ketiga make good report. Selanjutnya laporan rekomendasi, fokus pada rekomendasi tindakan konkret. Contohnya yang pertama adalah problem solving report, yang kedua ada feasibility report, yang terakhir adalah justification report. Boleh next? Yang selanjutnya adalah jenis laporan bisnis yang ketiga, frekuensi, formalitas, dan keaslian. Frekuensi di sini adalah periodic reports, disusun rutin jadwal harian, bulanan, triwulan, atau tahunan sesuai kebutuhan organisasi. Yang kedua adalah special reports, dibuat di luar jadwal reguler saat ada kebutuhan mendesak atau situasi krisis tertentu. Yang selanjutnya adalah formalitas. Formal atau long reports lebih dari 10 halaman terdiri dari prefatory parts, body text, supplement parts. Yang selanjutnya adalah informal atau short reports, hanya memuat body text tanpa bagian pembuka yang kompleks, lebih ringan dan fleksibel. Yang terakhir adalah keaslian. Laporan otoritas dibuat atas permintaan atau perintah dari pihak yang berwenang. Yang selanjutnya adalah laporan sukarela disusun atas inisiatif sendiri tanpa ada instruksi khusus dari atasan. Yang terakhir adalah laporan swasta dan publik. Dibedakan berdasarkan apakah ditunjukkan untuk konsumsi internal atau publik luas. Oke, baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan. Berikutnya jenis laporan bisnis berdasarkan proyek dan rapat atau hasil pertemuan. Yang pertama berdasarkan pelaksanaan proyek. Terdapat preliminary report atau laporan awal. Laporan awal ini adalah laporan yang dibuat sebelum proyek dimulai. Isinya berupa persiapan proyek, target, rencana kerja, kebutuhan sumber daya, hingga analisis kelayakan. Tujuannya memastikan proyek sudah direncanakan dengan baik. Yang kedua, terdapat progress report atau laporan perkembangan. Laporan ini dibuat selama proyek berlangsung untuk melihat perkembangan pekerjaan. Isinya dapat mencakup pekerjaan yang sudah selesai, kendala yang dihadapi, dan langkah-langkah berikutnya. Tujuannya agar proyek tetap berjalan sesuai jadwal. Dan yang terakhir terdapat final report atau laporan akhir yang dibuat setelah proyek selesai. Isinya meliputi hasil yang dicapai, evaluasi, kendala, serta pembelajaran yang dapat digunakan untuk proyek berikutnya. Tujuannya untuk menilai apakah proyek berhasil atau telah mencapai target.
Berikutnya, berdasarkan hasil pertemuan atau rapatnya, yang pertama ada agenda. Agenda adalah daftar topik atau pembahasan yang akan dibicarakan dalam rapat. Tujuannya agar rapat berjalan terarah dan tidak keluar dari topik. Yang kedua, resolusi. Resolusi adalah hasil keputusan atau kesepakatan yang telah disetujui dalam rapat pertemuan. Contohnya, keputusan untuk menjalankan strategi pemasaran baru. Lalu yang ketiga ada notulen. Notulen merupakan catatan jalannya rapat. Dapat berisi siapa saja yang hadir, apa saja pembahasan yang dilakukan, dan keputusan-keputusan yang diambil. Yang terakhir adalah proceeding, yang berisi kumpulan laporan ilmiah atau makalah yang dipresentasikan dalam konferensi atau seminar. Next. Berikutnya, klasifikasi laporan bisnis. Diklasifikasikan ke dalam 3 pasang dikotomi yang saling melengkapi, bergantung pada konteks penyusunan dan penggunaannya. Yang pertama ada laporan individu versus laporan resmi. Laporan individu memerlukan latar belakang dan data yang lebih lengkap, sedangkan laporan resmi harus mengikuti format baku organisasi. Lalu yang kedua, laporan rutin versus laporan khusus. Kalau laporan rutin itu harus dilakukan rutin mengisi kerangka tetap secara berkala. Sedangkan laporan khusus hanya dibuat khusus merespon krisis atau kejadian-kejadian luar biasa. Lalu yang ketiga ada laporan internal versus laporan eksternal. Kalau laporan internal itu lebih fleksibel gaya penulisannya, sedangkan laporan eksternal ini menuntut formalitas dan profesionalitas yang lebih tinggi. Nah, berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Lutfiana. Baik, terima kasih. Selanjutnya, yaitu 6 tahapan persiapan sebelum menulis laporan. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan laporan memiliki arah yang jelas, didukung data yang valid, serta tersusun secara logis, sehingga menghasilkan laporan yang berkualitas. Nah, yang pertama yaitu definisikan masalah dan tujuan. Tentukan dengan jelas masalah yang hendak diselesaikan, tujuan penulisan, dan ruang lingkup laporan. Artinya, pada tahapan ini kita menentukan secara jelas apa masalah yang ingin dibahas, mengapa masalah tersebut penting, serta apa tujuan dari penulisan laporan. Jika tujuan sudah jelas sejak awal, maka seluruh isi laporan akan tetap fokus dan tidak keluar dari pembahasan. Kemudian yang kedua, analisis audiens. Pahami latar belakang, pengalaman, dan potensi respon emosional pembaca sasaran laporan. Bahwa maksudnya laporan akan lebih efektif jika disusun sesuai dengan kebutuhan pembacanya. Oleh karena itu, kita perlu memahami siapa yang akan membaca laporan tersebut. Dengan memahami karakteristik audiens, kita dapat menyesuaikan bahasa, tingkat kedalaman pembahasan, dan juga cara penyajian informasi. Kemudian yang ketiga, yaitu tentukan ide utama. Setelah mengetahui tujuan dan siapa pembacanya, kita merumuskan ide pokok dan rencana kerja yang akan menjadi benang merah untuk menghubungkan setiap bagian laporan, sehingga pembahasan tetap konsisten dan mudah diikuti. Kemudian yang keempat, yaitu kumpulkan bahan. Pada tahapan ini, kita mencari informasi yang relevan dari berbagai sumber, baik data primer seperti hasil wawancara, kuesioner, maupun observasi. Kemudian untuk data sekunder seperti buku, jurnal, regulasi atau aturan, dan sumber terpercaya lainnya. Semakin baik kualitas yang dikumpulkan, semakin kuat pula isi laporan yang akan disusun. Kemudian yang kelima, yaitu analisis dan tafsirkan data. Data yang kita telah peroleh harus diolah dan dianalisis secara objektif tanpa bias, sehingga menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari proses inilah kita dapat menemukan fakta, pola, maupun kesimpulan yang nantinya menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi ataupun solusi terhadap permasalahan yang dibahas. Kemudian yang nomor 6, yaitu organisasi dan buat outline.
Semua hasil analisis dan penafsiran data dibuatkan kerangka outline akhir sebelum masuk tahap penulisan. Outline ini berfungsi sebagai peta dalam proses penulisan, sehingga setiap bagian laporan tersusun rapi, saling berkaitan, dan tidak ada informasi penting yang terlewat. Next. Baik, setelah mengetahui tahapan persiapan sebelum menulis laporan, sekarang kita masuk ke 5 langkah dasar dalam menyusun laporan yang berkualitas. Kelima langkah ini merupakan proses yang dilakukan secara berurutan, mulai dari mendefinisikan masalah hingga menghasilkan laporan yang siap untuk disampaikan. Yang pertama yaitu definisikan masalah. Langkah pertama, sebelum mencari solusi, kita harus memahami terlebih dahulu apa masalah yang sedang dihadapi. Dengan mengetahui masalah secara jelas, kita akan lebih mudah menentukan tujuan laporan dan informasi apa saja yang perlu dikumpulkan. Ibarat seperti seseorang ingin berpergian, kita harus tahu tujuan yang akan dituju agar tidak salah jalan. Kemudian yang kedua yaitu kumpulkan data. Setelah masalah sudah jelas, langkah berikutnya yaitu mengumpulkan data. Data dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti observasi, wawancara, kuesioner, maupun buku dan dokumen resmi lainnya. Semakin lengkap dan terpercaya data yang kita miliki, maka semakin kuat isi laporan yang akan disusun. Kemudian yang ketiga, interpretasi temuan. Setelah semua data terkumpul, kita perlu mempelajari dan menganalisis terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk menemukan informasi penting dan menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang ditemukan. Sehingga keputusan yang diambil bukan berdasarkan dugaan, namun sesuai dengan fakta yang ada. Dan yang terakhir yaitu, yang keempat yaitu organisir informasi. Setelah memperoleh kesimpulan, langkah selanjutnya menyusun informasi secara teratur. Informasi dikelompokkan sesuai dengan pembahasan agar alurnya mudah diikuti oleh pembaca. Dengan susunan yang rapi, pembaca akan lebih mudah memahami isi laporan dari awal hingga akhir. Kemudian yang terakhir yaitu tulis laporan. Pada tahap ini, semua informasi yang sudah disusun dituangkan ke dalam bentuk laporan dengan bahasa yang jelas, singkat, dan mudah dipahami. Selain itu, laporan juga perlu diperiksa kembali untuk memastikan tidak ada kesalahan penulisan maupun isi yang kurang lengkap. Jadi, kelima langkah ini merupakan saling berkaitan. Kita tidak bisa langsung menulis laporan tanpa memahami masalah, mengumpulkan data, dan menganalisisnya terlebih dahulu. Semakin baik proses yang kita lakukan di setiap langkah, semakin baik pula kualitas laporan yang dihasilkan. Dan bahwa laporan yang baik selalu berbasis riset dan survei nyata, bukan asumsi atau perkiraan semata. Dan demikian laporan menjadi lebih objektif, dapat dipercaya, dan mampu mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih untuk paparan selanjutnya yaitu mengenai struktur isi laporan bisnis. Nah, di dalam isi laporan bisnis yang baik itu biasanya muat 3 bagian pokok, yaitu ada pembuka yang berfungsi untuk membingkai konteks, kemudian ada juga isi yang berisi fakta-fakta, kemudian penutup yang di dalamnya biasanya berisi kesimpulan atau keputusan. Adapun untuk rinciannya sendiri eh, di dalam pendahuluan ini biasanya ada definisi masalah, kemudian juga dijelaskan tujuan, ruang lingkup, metodologi, latar belakang, definisi keterbatasan, dan juga rekomendasi awal. Dan di bagian tubuh atau isi di dalamnya biasanya disajikan fakta-fakta dalam penelitian ya atau dalam isi laporan. Kemudian jangan lupa di dalam isi ini untuk menghindari atau memasukkan topik-topik di luar informasi yang telah kita bahas sebelumnya. Kemudian di bagian penutup biasanya berisi rangkuman atau juga berisi kesimpulan atas data-data yang telah kita teliti sebelumnya. Next.
Selanjutnya ada tahapan-tahapan dalam penulisan laporan bisnis. Di sini ada 5 tahapan. Yang pertama itu identifikasi pertanyaan. Kita harus menentukan pertanyaan tentu saja yang tepat dan juga relevan dengan tujuan laporan. Kemudian tahapan yang kedua, kita harus mencari akses dan juga informasi untuk menemukan data-data yang kredibel serta dapat diakses secara sistematis. Tahapan yang ketiga adalah melakukan evaluasi dan juga seleksi. Di sini kita menyaring dan memilih dokumen yang relevan dan terpercaya. Kemudian di tahapan yang keempat, kita harus memproses informasi, di mana di sini kita harus membaca, mencatat, dan menilai setiap informasi secara kritis dan juga objektif. Kemudian tahapan penulisan laporan bisnis yang terakhir adalah analisis dan interpretasi, di mana kita menarik kesimpulan atas data-data yang telah kita olah sebelumnya. Terima kasih, mungkin dapat dilanjutkan rekan saya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pembahasan berikutnya itu kita akan membahas terkait dengan apa itu dengan yang dimaksud dengan proposal bisnis. Nah, proposal bisnis itu sendiri merupakan kategori laporan khusus yang memadukan penyajian informasi tentunya dalam berkomunikasi secara persuasif, yang mana hal ini ditujukan untuk kepada pihak internal, dalam hal ini seperti direksi, manajemen, dan untuk pihak eksternal itu biasanya disampaikan kepada investor, klien, dan juga sponsor. Nah, apa sih manfaat dari proposal bisnis itu tersebut? Biasanya dalam penyampaian proposal bisnis ini merangkum berbagai macam rencana kerja atau mengarahkan panitia itu pelaksanaan dalam kegiatan tersebut, dan untuk meyakini donatur-donatur ataupun sponsor dalam memberikan dukungan berupa dana sponsor apapun yang bersifat untuk mendukung kegiatan tersebut. Nah, dalam hal ini proposal itu terbagi menjadi dua, yaitu proposal formal yang mana terdiri dari pendahuluan, isi, dan juga pelengkap ataupun penutup. Nah, pendahuluan itu biasanya terdiri dari sampul, kata pengantar, daftar isi, dan juga lembaran pengesahan dari si investor atau si yang mencari dana atau donatur. Terus dilanjutkan dengan isi, yang mana isinya terdapat latar belakang, tujuan, ruang lingkup dari kegiatan tersebut, metodologi anggaran, dan juga rincian anggarannya juga. Terus dilanjutkan dengan penutup, terdapat seperti daftar pustaka dan juga lampiran-lampiran pendukung untuk kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada proposal informal. Proposal informal biasanya itu disepakati di luar forum formal melalui telepon atau pada saat ini seperti melalui japri WA atau jamuan santai. Nah, meskipun ini informal, itu tetap harus tersusun secara sistematis dan juga terstruktur. Next. Nah, terdapat 6 langkah untuk membuat proposal bisnis yang meyakinkan investor atau juga donatur. Yang pertama, mengumpulkan nasihat dan saran. Dalam hal ini melibatkan berbagai macam pihak seperti mentor, ahli industri, atau kolega-kolega yang berpengalaman sebelum menyusun proposal, agar proposal tersebut dapat bisa dipercaya oleh investor. Kedua, jelaskan keuntungan dan juga peluang yang akan didapatkan dari proposal bisnis tersebut. Di dalam hal ini tentunya harus menyajikan peluang-peluang bisnis secara meyakinkan, data dan juga proyeksi realistis namun tetap optimis. Yang ketiga, itu menyajikan secara langsung dan jelas. Hindari hal-hal yang bertele-tele, sampaikan ide utama secara ringkas dan juga langsung tertuju untuk kepada investor. Yang keempat, tekankan keunggulan kompetitif. Nah, hal ini ditujukan untuk memperbedakan ada satu unique selling point yang ditawarkan kepada investor sehingga kita punya nilai plus lah untuk investor dan juga donatur. Yang kelima, harus meyakinkan dan jujur serta rasionalitas. Hindari estimasi yang terlalu muluk-muluk. Kredibilitas proposal sangat benar-benar harus diperhatikan secara objektivitas datanya. Yang keenam, pertimbangkan juga audiensnya. Tentu dalam hal ini tingkat detail operasional dan juga keuangan dengan minat serta kebutuhan spesifik oleh investor ataupun donatur yang akan mengikut serta dalam proposal tersebut. Next. Baik, demikian dari
persentase kelompok 10. Dengan begitu kami sampaikan kembali kepada Ibu Siva, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih kelompok 10. Alhamdulillah sudah selesai ya paparannya ya. Baik, kalau begitu seperti halnya tadi dengan kelompok 9 ya rekan-rekan. Boleh satu pertanyaan dari kelompok 9 kepada kelompok 10 dan juga nanti dipersilakan kalau ada rekan-rekan lain yang ingin bertanya juga gitu ya. Tadi paparan kelompok 10 tentang bagaimana membuat proposal yang meyakinkan, terutama untuk rekan-rekan yang mungkin mau memulai usaha ataupun yang sudah jalan usahanya dan sedang mencari investor gitu ya, dan juga tadi sedikit dibahas lagi, sedikit dibahas juga ya, kembali mengenai formal reports. Tapi kayak nggak begitu banyak sih tadi. Nah ini berarti yang tidak diskusi dan menyiapkan materi paparan tuh ada Mas Albert sama Mbak Vina ya. Nah, ini ada satu orang lagi sebenarnya, tapi namanya dihapus ya. Entah terhapus, entah dihapus. Kayaknya soalnya di Excel saya itu settingnya saya bikin edit for anyone gitu. Jadi nggak view only, tapi bisa diedit. Tapi ternyata kayaknya yang bersangkutan menghapus namanya. Ini nanti akan saya cari tahu dulu nih siapa ya. Baik, kalau begitu silahkan kelompok 9 mengajukan pertanyaannya ke kelompok 10. Dan, atau dari rekan-rekan ada yang mau bertanya? Ayo kelompok 9 masih ditunggu pertanyaannya supaya segera bisa kita sudahi Vkonnya malam ini. Tolong didiskusikan pertanyaannya ya untuk kelompok 10 supaya nggak terlalu malam juga selesainya ini.
Oke, izin kalau ya Mbak Naomi, oh ya nggak apa-apa Bu, iya. ya Mbak Eh, Naomi mau bertanya ya? yang iya Bu, kalau teman-teman kelompok 9 mau bertanya nggak apa-apa, tapi ini belum ada ya Bu ya. Belum ada, memang. Ini Mbak Naomi kelompok 9 kan? Iya benar Ibu. Iya, memang kelompok 9 harusnya nanya ke kelompok 10. Ya, silakan Mbak Naomi. Izin perwakilan ya Bu ya. Ya, Eh, silakan. Bu bertanya untuk kelompok 9, Mm-mm. bagaimana cara meyakinkan pembaca agar menerima proposal yang kita miliki gitu. Itu aja sih Bu. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih sekali Mbak Naomi atas pertanyaannya ya. Baik, kelompok 10, silakan satu pertanyaan dari Mbak Naomi, cukup cukup nggak sulit ya menurut saya. Gimana caranya membuat proposal yang meyakinkan gitulah istilahnya ya. Proposal kita bisa meyakinkan di mata investor atau calon sponsor gitu ya. Silahkan kelompok 10 didiskusikan dulu. Nanti kalau misalkan sudah bisa dijawab, boleh on mic. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Mbak Aisyah. Mungkin dari pertanyaan Mbak Nomi tadi, gimana cara kita meyakinkan mungkin investor atau pembaca kali ya dari untuk laporan bisnis kita. Pertama mungkin sebaiknya kita tuh mengerti betul apa yang kita tawarkan kepada pembaca tersebut. Jadi kita menunjukkan bagaimana kita paham terhadap masalah dan segala hal yang ada di proposal tersebut. Kemudian kita juga harus menonjolkan manfaat bagi pembaca tersebut, didukung dengan bukti konkret seperti data atau contoh kasus yang nyata. Selain itu, kita juga perlu mengantisipasi kemungkinan keberatan dari pembaca tersebut dengan menjelaskan resiko beserta cara mengatasinya. Dan kita juga bisa menutup proposal tersebut dengan tindak lanjut yang lebih tindak lanjut yang jelas seperti biaya, jadwal dan keputusan yang diharapkan dari pembaca. Jadi mungkin akhirnya pembaca pun melihat kredibilitas kita dalam memahami isi dari proposal tersebut. Ya, sekian Bu. Iya, tadi udah kesenggol ya keywordnya itu di produk gitu ya. Kita harus mengenal dengan baik produknya sama di tim yang kredibel gitu. Tapi sebenarnya menambahkan ya izin yang menambahkan ya Mbak siapa tadi? Mbak Aisyah ya.
Mbak Iya, Isya Bu. menambahkan tadi jawaban untuk Mbak Naomi gitu. Mungkin pertama-tama ya memang kita harus tahu jelas ya marketnya gitu, produknya gitu, apa yang kita tawarkan, value-nya yang kita tawarkan tuh apa ke sponsor gitu. Dan tentunya sponsor itu yang dilihat pasti satu value, dua plan gitu. Jadi idenya bagus, kalau plannya itu nggak masuk akal pun juga mereka nggak akan invest gitu ya. Terus kalau udah idenya bagus, plannya juga realistis. Satu lagi yang dilihat tuh yang eksekutornya gitu. Jadi kalau timnya kredibel, tadi udah dijawab juga sama Mbak Aisyah, itu sebenarnya 3 poin pokok itu aja yang harus dimatangkan ya kalau misalkan dalam perancangan proposal bisnis gitu. Sebenarnya satu lagi sih market gitu ya. Kalau misalkan market kan, tapi kan dia tuh hal yang sebenarnya mm, bisa berubah sesuai dengan kondisi eksternal gitu ya rekan-rekan. Jadi kita nggak bisa kontrol. Nah, kita fokus ke yang bisa kontrol aja, yaitu idenya atau value-nya yang kita lakukan, plan bisnisnya, dan juga tim yang mengeksekusi nanti ketika plannya berjalan. Semoga menjawab ya Mbak. Siapa yang nanya tadi? Mbak Naomi ya, Mbak Naomi ya. Iya, Sudah Bu. terjawab Mbak Naomi? Sangat sangat menjawab, Ibu. Terima kasih, Ibu Oke. dan Mbak Aisyah. Baik, rekan-rekan kelompok 9 dan 10, Alhamdulillah ya, kita sudah rampung untuk Vicon ke-6. Kita sekali lagi Vicon untuk mendengarkan paparan dari kelompok 11 dan 12. Insya Allah saya usahakan untuk tidak reschedule. Kita akan Vicon kembali kelompok 10 dan 11 itu di hari Selasa atau Senin ya? Selasa deh kalau nggak salah. Soalnya Senin itu saya ada kewirausahaan. Terima kasih rekan-rekan yang udah join Vicon hari ini, terutama untuk kelompok 9 dan kelompok 10 sudah baik sekali presentasinya. Semangat rekan-rekan untuk siap-siap UASnya ya. Nanti tinggal dipantau aja di LMS akan saya share minggu depan untuk UASnya. Selamat beristirahat, yang tetap jaga kesehatan rekan-rekan yang masih di perjalanan pulang, hati-hati di perjalanan. Selamat istirahat semuanya. Saya akhiri Vicon malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saya Bu. izin pamit ya Terima rekan-rekan kasih, ya. Bu. Terima kasih ya.